Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Khusus Catur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membuka pembukaan catur Ruy Lopez dengan 3 varian. Dan partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Samuel pada tahun 1966 dengan varian keres. Dimulai dari E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 A6, gajah 4, kuda F6. Jelas yang diancam adalah pion yang di E4. Putih langsung rokade pendek dan dilanjutkan dengan gajah ke E7. Benteng E1, B5, gajah B3, dan di sini hitam langsung rokade. C3, D6, H3, kuda ke D7. Di sini betul-betul langkah yang memang secara akurasi tidak ada yang blunder teman-teman. D4, kuda B6, dilanjutkan dengan kuda B ke D2 dan E kali D4, C kali D4, D5. Gajah ke C2, dia menolak untuk memakan tapi menjaga pion yang di E4, gajah ke E6 dan dilanjutkan dengan E5. Jalur untuk menembus ke H7 jelas terbuka di sini teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke D7 dan kuda ke B3, gajah ke F5 dan gajah ke G5. Benteng F ke E8, dia tidak langsung memakan gajah tersebut, dan putih langsung memakan gajah yang di E7. Benteng kali E7 dilanjut dengan putih dengan benteng ke C1, gajah ke B4, kuda ke B4 teman-teman, dan kuda ke C5. Gajah kali C2. Di sini teman-teman, putih tidak langsung memakan gajah tersebut karena tujuannya sama-sama mengancam menteri. Menteri ke D2 dan menteri ke E8. Menteri kali B4. Di sini langsung A5. Dan di sini menteri ke C3. Tentu gajah ini langsung lari jauh ke G6. Kuda ke H4. Dilanjutkan dengan kuda ke A4. Mengajak peraduan kuda tersebut. Jika tidak, menteri terancam. Menteri ke B3 dan kuda kali C5. Benteng kali C5, C6. Benteng ke C1 dilanjutkan dengan benteng ke E6. F4, F5. Sama-sama tidak mau memberikan ruang teman-teman. Dilanjutkan dengan langkah A4 dan B kali A4, menteri kali A4. Benteng ke B8 dengan mengancam pion yang di B2, menteri turun ke A3. Menteri ke D8, kuda kali G6 dilanjutkan dengan H kali G6. Benteng kali C6, karena di sini mencari keuntungan pion sudah menuju permainan akhir teman-teman, maka dilayani oleh hitam dengan benteng kali C6. Benteng kali C6, menteri ke H4. Dengan target adalah cek di E1 teman-teman. Benteng kali G6 mengabaikan itu dan raja langsung ke H7. Benteng ke G5, benteng ke B4 dengan ancaman pion yang di D4 teman-teman. Menteri F3, ini detik-detik hitam menyerah teman-teman. Raja ke H6 karena takut kena skster, G3. Dan di sini tawarannya hanya satu, adalah memukul pion yang di H3, menteri kali H3 dan menteri kali D5. Di partai teman-teman, langkah ini setelah menteri mukul D5 tersebut, hitam langsung menyerah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa menyerah? Ini masih imbang. Kalau secara pion, ini ketinggalan 2 pion.
Kalau perwira memang masih sama teman-teman. Dan peluang untuk hitam masih ada kemungkinan pion yang di A5. Namun alasan dia menyerah saya akan coba detailkan. Jika di posisi ini teman-teman, langkah lain apakah benteng ataupun menteri, maka yang terjadi bisa checkmate. Saya akan melangkahkan yang terbaik adalah Raja ke H7. Ini sudah langkah terbaik daripada hitam. Dilanjutkan dengan menteri F7. Tentu ini ancaman checkmate. Dan menteri ke H6. E6 mencoba mempromosikan ini langkah terbaik. Ada 2 dari benteng untuk melindungi kemungkinan jadi menteri pion yang di E6 tersebut. Bisa benteng kali B2 untuk mengulur waktu, dan bisa juga benteng ke B6. Saya coba praktekkan. Jika benteng ini ke B2 teman-teman, maka akan terjadi seperti ini kejadiannya. Harus kehilangan menteri. Baik. Langkah lain, jika misalnya benteng ini ke B6 teman-teman, apa yang terjadi? Langkah terbaik putih dalam hal ini tetap memajukan pion ke E7 untuk mendapatkan tekanan promosi menteri di sini. Jika benteng ini ke E6 untuk menjaga pion tersebut, maka baru di sini benteng ke H5. Dua-duanya langkah memang harus kehilangan menteri teman-teman. Ini sudah langkah terbaik. Jadi alasan dia menyerah sudah jelas. Dia tidak mungkin lagi menjalankan hal yang sudah pasti kalah gitu. Karena di posisi ini teman-teman tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Sudah dianalisa cukup panjang lebar. Tetap dengan arah mati atau kerugian menteri dari hitam. Makanya dia menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Ruy Lopez, varian Afrobak yang dimainkan oleh Bobby Fischer melawan James Verone pada tahun 1964. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6. Di sini putih langsung rokade, gajah E7 dan benteng ke E1. D6, gajah kali C6, B kali C6. D4, kuda ke D7, kuda B ke D2, dan dilanjutkan dengan gajah ke F6. Dia tidak mau memulai mukul pionnya di D4 teman-teman, melainkan dia dengan penjagaannya. Dilanjutkan dengan kuda ke C4, kuda ke B6. Diajak peraduan di sini teman-teman, namun putih menolak dengan menggeser kuda ke A5, gajah ke D7, dan dilanjutkan dengan B3. Di sini teman-teman, hitam juga mengamankan diri dengan rokade, D kali E5, D kali E5, gajah ke A3 mengancam benteng, dan di sini benteng bergeser ke E8. C4 untuk mengusir kuda dari petak B6. Tapi di sini teman-teman, dari hitam merasa terusik dengan keberadaan gajah yang di A3 dan dia mengadu dengan gajah ke E7. C5 ini sudah sama-sama langkah terbaik teman-teman, dan masalahnya kuda tidak ada tempat yang bagus. Semuanya terancam dengan pion. Perlu teman-teman tahu bahwa ini satu langkah lagi hitam menyerah. Kemana dia? Karena hitam tidak mau kerugian satu perwira, yakni kuda tersebut. Dia memindah kudanya ke C8 karena tidak ada tempat baik untuk kuda. Daripada kuda hilang, lebih baik ternyata menteri yang hilang. Kemana dia? Adalah kuda ke B7. Dan di partai teman-teman, ini hitam langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini antara Bobby Fischer melawan Laszlo Bersi
di tahun 1967. Dimulai dari 4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah B5 A6 gajah 4 kuda F6. Putih langsung rokade pendek. Gajah ke E7 benteng ke E1 karena pion yang di E4 tidak mau dipukul karena itu merupakan jebakan teman-teman. Dilanjutkan dengan B5 dan gajah ke B3 D6 C3. Hitam langsung mengamankan diri rokade. H3 gajah yang akan dimasukkan ke G4 itu ditahan lajunya. Kuda ke B8 kembali lagi, dan ini cukup jelek sebenarnya langkah hitam karena dia bolak-balik buang tempo teman-teman. Namun tujuannya adalah mau memajukan pion tersebut. D4 ditahan laju tersebut, kuda ke D7. Kuda ke H4 dan dilanjutkan E kali D4 dan C kali D4. Kuda ke B6, kuda ke F3 lagi. D5. Di sini dijawab langsung ke E5 oleh putih. Kuda ke E4 dan kuda B ke D2. Kuda kali D2 dan gajah pukul kuda tersebut. Gajah F5 dan gajah ke C2. Diajak peraduan karena takut kalah inisiatif sampai gajah tersebut ngunci di E4 teman-teman. Gajah kali C2, menteri kali C2, benteng ke C8 dan B3. Ditahan langkah kuda tersebut oleh menteri dan pion. Kuda D7, E6, F kali E6, benteng kali E6. C5. Ini merupakan langkah paksa teman-teman. Kalau tidak dia harus kehilangan pion. Di partai di sini langsung gajah A5. Aneh bukan? Tapi ini sebenarnya sama-sama kehilangan perwira, namun kemenangan dari putih, dia mengambil alih inisiatif. Dan ini langkah paksa. Menteri kali A5, benteng kali E7. Menteri ke D8 lagi, dan di sini langsung kuda ke G5. Di partai teman-teman, setelah kuda ini ke G5, hitam menyerah. Loh, kok menyerah? Kan itu pertanyaannya. Karena sudah dianalisa panjang lebar, hitam tetap kalah. Langkah terbaik di saat posisi ini hanya menaikkan pion yang di G3. Jika menteri ini mukul benteng, tentu langsung checkmate. Baik, kita coba di saat posisi kuda ini ke G5 teman-teman. Misalnya langkah terbaik itu memajukan pion ke G6, benteng A ke E1, dan langkah terbaik adalah benteng ke F5, menteri E2, kuda F8, kuda kali H7, kuda kali H7, dan di sini menteri ke E6 cek. Langkah ini yang sudah jelas terbaik untuk hitam adalah ke F8, karena jika ke G8 teman-teman akan dipukul pion yang di G6 dan sekaligus ancaman checkmate dan benteng harus hilang. Maka langkah terbaik ke F8, benteng kali H7, dan di sini ancamannya adalah menteri atau checkmate. Jika menteri ke F6 mencoba mengadu, tentu menteri ini kali C8, menteri ke D8, dan closingnya checkmate. Makanya di partai dia menyerah. Baik, sekian dulu pembukaan Ruy Lopez dari Bobby Fischer. Semoga bisa bermanfaat untuk insan catur Indonesia, khususnya teman-teman yang selalu mengikuti channel saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.